Jawa Timur semua, tapi saya lahir di Lampung Pinggir, Lampung Utara, berbatasan dengan Belitang. Saya ditabiskan imam tahun 2018 di Gereja Santo Yosef Palembang. Sebelum di sini tugas saya Pastor Paroki Santa Maria Assunta Mojosari PK 9 Belitang. Lalu Bapak Uskup mengutus saya di SMRR untuk persiapan kita menjadi paroki. Apalagi ya? Saya 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Oh, nama panggilan Romo Suryo. Romo Suryo Projo ada juga ya, Romo Suryo SI ya. Dulu pernah karya di sini. Begitu. Romo Suryo PR Diocesan Uskupan Agung Palembang. Itu perkenalan singkat saya. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang persiapan gereja SMRR menjadi sebuah paroki. Sebetulnya gereja kita, wilayah kita ini sudah lama disiapkan, tetapi Romo yang ada khusus di situ tidak ada. Baru sayalah yang ditempatkan di sini untuk melengkapi persiapan itu. Saya mendengar bahwa SMRR dan wilayah sekitarnya itu lebih dahulu persiapannya dibandingkan GA. Artinya kita tersalib oleh GA. Maka dalam keputusan bersama, Bapak Uskup meminta saya berkoordinasi dengan Romo Priyo, Romo Pastor Paroki. Bapak pasti belum tahu wajahnya atau sudah tahu? Belum. Romo Priyo dalam rapat bersama sudah memutuskan kesepakatan bersama 1 Oktober ini tanggal berapa? 29 ya? 29, besok 30, hari Selasa 1 Oktober itu sudah dalam arti tertentu pisah dengan Teresia. Pisahnya di mana? Pisahnya adalah pelayanan dan jadwal misa. Jadwal misa selanjutnya itu yang mengatur adalah saya, yang bertanggung jawab penuh saya. Tidak lagi Mas Oki, tidak lagi Romo Priyo, tidak lagi Romo Dibyo, tidak, tetapi yang mengatur secara penuh adalah saya. Kita mendapat 6 stasi dan 5 wilayah. 5 wilayah, berarti ada berapa itu? 11 ya, 11 wilayah pelayanan. Jumlah umat kita itu sudah 2.500 sekian jiwa. 600 sekian jiwa. Dulu Romo menjadi pastor paroki di Belitang itu hanya 1.879 jiwa. Kita sudah melebihi, sudah sangat banyak. 2.000 mendekati 3.000. Kemungkinan besar akan bertambah banyak karena SMRR itu daerah perumahan. Jadi kemungkinan besar SMRR itu akan semakin berkembang terus. Nah, soal pelayanan, Romo katakan tadi sudah pemisahan. Tidak lagi kita meminta bantuan Teresia dan sebagainya. Begitu juga Teresia tidak lagi meminta bantuan saya. Meskipun SK saya juga double, saya pastor rekan Teresia, tetapi saya tidak diizinkan misa di Teresia dan stasi-stasi yang ada di Teresia itu. Kalau saya misa di sana, saya harus minta izin Romo Priyo sebagai pastor paroki. Begitu sebaliknya Romo Priyo kalau dengan Romo Dibyo misa di sini harus minta izin saya. Begitu sudah disepakati bersama, itu artinya
sudah perlahan-lahan akan dipisahkan. Kita akan lepas dari Ibu Teresia. Kita akan berdiri sebagai sebuah badan hukum paroki, ya, paroki Santa Maria Ratu Rosario Selincah. Maka kedepannya itu di Kota Jambi ada 3 paroki besar. Pertama Teresia, yang kedua GA, yang ketiga Selincah. Ini 3 paroki besar kedepannya. Soal pelayanan misa kembali, maka nanti ketika berkaitan dengan misa apapun, misa perkawinan, misa pengurapan orang sakit, misa dan sebagainya, itu silahkan komunikasi dengan saya, tidak lagi dengan Romo Dibyo, tidak lagi dengan Romo Priyo. Itu tidak boleh menyeberang-nyeberang lagi, Imam. Begitu juga di kota itu, mereka dilarang lagi menyeberang-nyeberang. Saya ingin misa di sana, saya ingin misa kepada pastor itu. Tidak lagi di kota sudah mulai disadarkan umat. Pokoknya pastor parokimu itulah, suka dan tidak suka ya itu, gitulah. Suka dan tidak suka ya itu, gitulah. Kalau tidak suka dengan Romo Suryo ya sudah, penderitaan berapa tahun kemudian, gitulah. Ya begitu. Kalau tidak suka dengan Romo Priyo ya berapa tahun penderitaan, begitu. Kalau suka dengan Romo Dibyo ya kehilangan, begitu. Begitu. Artinya begitu. Kalau sudah pisah-pisah ya sudah selesai. Karena kita akan mempersiapkan sebuah paroki, maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Romo mengejar persiapan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang persiapan Natal tetap jalan, kepengurusan gereja, rapat-rapat itu juga harus jalan. Jadi tidak ada lagi Romo karena persiapan Natal berarti tidak. Yang persiapan Natal tetap jalan, lalu kepengurusan gereja kalau rapat-rapat juga jalan, karena kita mengejar persiapan. Ada laporan-laporan yang harus saya laporkan kepada Bapak Uskup atau gitu. Maka besok itu rapat tentang keuangan calon paroki tanggal 30 besok. Karena kita akan akan dilepaskan dari Teresia, maka kita mengukur kekuatan finansial. Kalau SDM sudah diukur, sudah dilihat bahwa ternyata SDM sumber daya manusianya untuk kita itu lebih mumpuni. Soal SDM ya, SDM itu ya keterlibatan umat dalam pelayanan kita itu sudah sangat melimpah. Tapi kekuatan finansial itu memang menjomplang antara langit dan bumi. Tapi jangan takut bahwa itu sisi lain saja itu sebenarnya. Kita akan bergerak menjadi sebuah paroki yang mandiri, yang berdiri, tidak lagi minta sokongan bantuan dari paroki tetangga, dari keuskupan. Nah, menjadi mandiri ya pasti melibatkan semua stasi, karena nanti reksa pastoralnya ya ke situ arahnya. Jadi ke situ arahnya ya. Kita ini hidup, Romo katakan itu tiga rute kehidupan kita itu. Mana? Dari rumah menuju tempat kerja, dari tempat kerja kembali ke rumah, lalu ke gereja. Itulah kehidupan kita. Ada 3 rute kehidupan itu. Nah, kekuatan kita juga gereja. Kekuatan kita gereja, lahir dan mati ya di dalam gereja. Begitu. Maka tadi sudah disampaikan oleh ketua stasi terkait dengan pengadaan kendaraan. Romo paroki tidak memberi mobil bekas, karena ini kebijakan Romo paroki. Romo paroki tidak akan memberi mobil bekas, mobil yang ada. Memang di Teresia itu ada 4 mobil, banyak itu. Kalau diambil satu saja tidak apa-apa, tetapi Romo paroki tidak mengizinkan untuk mobil bekas. Maka Romo paroki mengambil keputusan berdasarkan rapat bersama. Begitu. Itu keputusan bersama.
Nah, soal tadi pertama bencana alam, bencana kebakaran tadi. Besok kalau sudah menjadi paroki ya begitulah. Kalau sudah ada bencana di mana-mana, gerakan paroki itu selalu ditanya, mana gerakan paroki? Gerakan paroki ya sumbang kemana? Itu umum di mana-mana. Gereja harus memperhatikan gerakan sosial. Umat memang diberi kesempatan untuk per keluarga 250, tetapi ada sebuah catatan tadi bahwa yang merasa tidak mampu atau kesulitan sama sekali jangan dipaksa, jangan utang sana sini. Gitu. Jangan utang karena hanya untuk membeli kendaraan, jangan utang. Romo katakan jangan, apalagi keterpaksaan. Tidak, saya tidak menginginkan itu, tetapi adalah tidak membebani. Saya tidak menginginkan bahwa memang saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, begitulah. Saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Maka itu memang dikatakan 250 itu yang bagi yang mampu, tetapi kalau tidak kesulitan jangan merasa terpaksa, atau kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Romo juga tidak akan lalu tidak dilayani, tidak, semua sama di hadapan Tuhan. Itu progres kita Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf karena pasti kalau sudah pemisahan ini 1 Oktober kita sedikit kacau semua, masih sedikit kacau. Karena apa? Perubahan jadwal misa dan sebagainya itu pasti berubah total ini. Perubahan misa, jadwal pelayanan berubah. Karena apa? Ya itu tadi sudah pemisahan. Kekacauannya adalah jadwal misa selanjutnya. Karena saya hanya diutus sendiri oleh Bapak Uskup dengan mempertimbangkan jumlah stasi yang 6 stasi ini dan 5 wilayah, maka hanya diutus saya sendiri. Masih banyak paroki-paroki yang sendiri-sendiri. Itu Batu Raja sendiri, Tanjung Inim sendiri, Lahat hanya Romo sendiri, Lubuk Linggo sendiri, Curup sendiri, satu imam saja mereka. Jadi tidak 2 imam. Karena apa? Memang karena kita kekurangan imam, gitu loh. Kalau Bapak Ibu menginginkan misa setiap minggu dan sebagainya, yo anak-anak harus jadi imam, begitulah. Nah, kembali tadi kekacauan jadwal misa, pasti berubah. Yang dulu nyaman begini-begini pasti saya tidak bisa mengatur sesuai dengan yang dulu. Karena apa? Saya harus membagi secara adil. Ada umat Selinca itu protes, Romo, misalnya jangan pagi, siang pagi saya tidak bisa misa, 1 sore saya tidak bisa misa, saya bisanya misa siang. Bapak tidak adil. Kalau saya hanya mempertimbangkan Bapak, umat stasi tidak bisa saya layani. Begitu. Maka ada perubahan di paroki, nanti calon gereja calon paroki itu Sabtu sore jam 6, Minggu pagi itu jam setengah 8. Setelah dari sana minggu pertama dan di sini minggu berapa ya? Pertama dan ketiga. Minggu pertama dan ketiga setelah misa dari paroki, Romo akan melayani ke sini. Nanti bisa rembuk apakah sini siang jam 1 atau jam 4. Itu minggu pertama dan ketiga. Lalu minggu kedua dan keempat itu Sabah Indah dan Lagan. Begitu. Lalu yang umpeh itu hari Senin, minggu pertama dan ketiga. Senin mereka. Sekarang kesulitannya 1 stasi Sakean. Sakean itu sulit karena kerja di PT. Maka ini masih mengatur ini, sulit ini untuk Sakean. Itu kondisi kita. Karena saya hanya sendiri, maka Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memahami ini semua bisa dilayani. Memang ada Romo Kristofel
itu tetapi tidak punya SK oleh Bapak Uskup untuk melayani paroki. Mereka tidak ada SK, hanya mereka karena ada waktu maka diminta bantuan. Maka ini kayaknya kedepannya mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak bisa ya kita tidak bisa meminta bantuan mereka. Mereka juga untuk Teresia dan GA. Itu kondisi ketika sudah mulai pemisahan. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan berkat? Ada pertanyaan? Lalu memang Romo itu membuat jadwal nanti nginep yang biasanya setiap minggu atau saat kesini Romo bisa nginep, kemungkinan besar Romo akan mempertimbangkan itu mungkin sebulan sekali, karena catatan bahwa paroki tidak bisa ditinggalkan oleh pastornya. Dia harus tetap standby di paroki itu menjaga sesuatu kalau ada hal-hal khusus. Misalnya yang tidak bisa terduga itu apa? Sakramen pengurapan minyak suci. Ya, sakramen pengurapan minyak suci itu yang ditekankan oleh Bapak Uskup. Jangan sampai pastor paroki itu tidak di tempat, pergi kemana, sedangkan umatnya minta pengurapan orang suci, romonya tidak ada. Itu pasti saya ditegur. Maka kalau stasi saya pandang sehat semua ini. Kalau di kota itu, di kota Bapak Ibu, kita sulit mendeteksi. Kadang-kadang ditelepon, kadang-kadang kematian itu tiba-tiba tidak terduga, kapanpun itu. Romo di sini belum 1 bulan aja sudah 4 orang pengurapan, 3 orang yang saya urapi langsung meninggal gitu. Dalam waktu yang tidak terduga itu. Artinya apa? Diingatkan supaya pastor tetap standby di paroki supaya menjaga sesuatu itu yang tidak diinginkan. Pelayanan tetap jalan. Maka di situ nanti mudah-mudahan Romo bisa mengatur tetap nginap di kamar yang ada AC-nya. Jadi sudah siapkan Romo siapa? Romo Dityo, katanya ada kulkasnya. Ya tetap Romo usahakan tetap nginap di sini, tetapi tidak seperti itu dulu, seperti yang dulu. Ya begitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kunjungan ke rumah umat, atau kalau memang tidak ya berarti mohon maaf untuk nanti terkait makan di pastorat ya nanti mungkin dikirim ke pastorat sini Romo. Kalau memang tidak bisa untuk kunjungan ke rumah. Itu Romo, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selama saya menjadi imam jalan 7 tahun itu makan, kalau ke stasi itu makan di rumah umat. Itu maksud saya. Jadi saya tidak tahu di sini, mudah-mudahan bisa lah. Artinya setelah misa mau ambil sore atau siang, setelah misa saya ingin tidak makan di sini, tetapi langsung ke rumah umat itulah. Di situ saya berkunjung. Nah begitu ya. Jadi malam tidak usah disiapkan di sini. Saya ingin berkunjung ke rumah umat di situ. Kan misalnya sore setelah misa langsung berkunjung ke rumah umat begitu. Ya, pasti nanti ketemu. Wong Romo itu paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini berapa kakak di sini? Berapa? 30, guys, ketemu lah 30 itu kunjungan. Kakak itu ketemu semua itu. Ya, ketemu semua itu nanti ke kunjungan ke rumah-rumah umat begitu. Ya, kunjungannya adalah ketika daharan Romo. Tidak dikirim di situ, tapi setelah misa langsung kunjungan. Nanti juga yang di Rantau Makmur, Romo mengatakan sama sebenarnya. Romo ingin juga berkunjung ke rumah mereka, ya, setelah misa begitu, kalau memungkinkan. Tetapi di sini lebih memungkinkan, di sana juga memungkinkannya. Yaitulah sistem kunjungan Romo setelah misa, kunjungan ke rumah-rumah keluarga. Jelas ya? Pantun ya? Begitu Bapak Ibu. Sudah terlalu panjang ya?
Terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan.